wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat inayah serta hidayahnya kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk kaum yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Kusnul Hidayah dengan NIM 201710138 dari kelas 3 BKIA, dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang aurat. Nah, pada kali ini saya akan memberikannya judul yaitu OOTD versi Allah vs OOTD versi tren zaman now. Oke? Nah, bagaimana sih batasan aurat perempuan dan laki-laki yang sudah balik? Tentu kita sudah pada tahu kan batasan auratnya. Jika perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki batasan auratnya antara pusar sampai lutut. Jadi batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda ya kawan-kawan. Di sini saya akan lebih spesifik membahas tentang batasan aurat wanita. Nah, kita pun udah tahu kan wanita yang sudah balik memiliki batasan aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Konteksnya kita memang sudah paham batasan auratnya seperti itu. Namun seringkali kita belum bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Contohnya ketika kita ingin bepergian atau ingin main kemana gitu, kadang ada yang terlewat. Kadang kita suka lupa pakai kaos kaki. Padahal sebenarnya pakai kaos kaki itu juga bisa menutupi kaki, yang kalau kaki itu termasuk aurat dari wanita. Jika kaki itu dilihat seseorang yang bukan muhrim, maka itu juga bisa menimbulkan dosa juga. Jadi kita harus lebih memahami bagaimana batasan aurat wanita, dan kita harus lebih belajar lagi bagaimana kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalali bihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kanallahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat Al-Ahzab yang tadi ayat 59 terdapat sebuah kata yang berbunyi hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, jilbab di sini artinya itu bukan jilbab yang seperti ini yang harus dipakai ke seluruh tubuh hingga ke bawah, itu bukan. Karena nanti akan susah untuk dikenakan dan akan menghalangi aktivitas. Jilbab yang di sini itu maksudnya adalah pakaian yang longgar, yang tidak transparan dan tidak ketat. Itu boleh dipakai oleh wanita yang sudah balik untuk menutup auratnya. Jadi jilbab di sini itu bukan jilbab yang ini, tapi pakaian yang bisa menutup seluruh tubuh. Jadi kita dalam memilih pakaian itu harus memenuhi kriteria yang seperti tadi. Yang pertama itu harus tebal, tidak menerawang, tidak ketat, dan juga menutup aurat dengan sempurna begitu. Jadi dalam memilih pakaian kita juga harus hati-hati, apalagi di zaman sekarang banyak sekali jenis-jenis pakaian yang menurut tren itu bagus, tetapi sebenarnya itu tidak syar'i, tidak seperti yang disyariatkan dalam Islam. Jadi kira-kira kita memilih yang mana nih? Mau milih OOTD dari Allah atau OOTD dari tren zaman now? Nah, pengertian
OOTD dari Allah dan OOTD versi zaman now itu sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama, OOTD dari Allah itu adalah cara berpakaian menurut Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang tadi sudah dibacakan. Sedangkan OOTD dari tren zaman now adalah cara berpakaian yang diatur oleh kreativitas manusia yang dari waktu ke waktu itu selalu berubah-ubah. Jadi banyak sekali modelnya, banyak sekali ragamnya, itu adalah tren yang diatur oleh manusia ya. Sedangkan tren OOTD dari Allah atau cara berpakaian dari Allah itu cuma hanya satu dan berlaku hingga akhir zaman nanti, yaitu cara berpakaian yang bisa menutup aurat dengan sempurna. Mau itu bajunya bermerek apa, mau bajunya tidak bermerek, itu sama aja. Yang penting itu bajunya harus menutup aurat dengan sempurna. Itu yang dimaksud OOTD dari Allah atau cara berpakaian menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan OOTD tren zaman now atau cara berpakaian yang diatur oleh manusia itu senantiasa berubah. Jangankan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu pasti senantiasa selalu berubah. Jadi kadang-kadang itu dari tren yang dimunculkan oleh manusia itu tidak mesti benar. Nah, jadi kita saat memilih pakaian yang mungkin sedang tren itu, kita harus benar-benar memilihnya dengan bijak ya. Harus memperhatikan syariat yang sudah ditentukan. Jadi kita kan sekarang banyak kerudung yang nerawang atau yang tren zaman now tapi tidak memenuhi syariat. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Dan juga cara berpakaian atau cara berhijabnya itu kita harus memperhatikannya juga. Nah, apakah cara berpakaian ini harus dipahami oleh wanita saja? Tentu tidak. Jadi laki-laki juga harus paham mengenai cara berpakaian wanita ini. Sebab nanti jika perempuan yang belum terlalu paham dan nantinya menikah itu seorang laki-laki atau seorang imam itu juga harus paham karena untuk mengajari istrinya nanti. Jadi jika istrinya nanti belum berpakaian syar'i, belum bisa menutup aurat dengan sempurna, nanti suaminya itu yang harus bertanggung jawab mengajarinya. Jadi laki-laki juga harus paham batasan aurat wanita dan jenis-jenis pakaian yang harus dikenakan olehnya. Jadi nanti ketika istrinya mau keluar rumah nggak pakai kerudung atau tidak menutup aurat, itu suaminya wajib membimbingnya dan menegurnya agar aurat wanita tersebut atau istrinya itu tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim begitu. Jadi menutup pengetahuan tentang aurat wanita ini juga penting buat laki-laki agar nantinya bisa membimbing istrinya. Jadi kita sebagai perempuan yang sudah balik, kita harus pintar-pintar memilih cara berpakaian yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga kita harus belajar bersama-sama untuk lebih baik ke depannya dalam memakai pakaian. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke Madura, pulangnya membeli bayam. Kalau antum ingin masuk ke surga, jangan lupa taati syariat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.